dan juga ada jual tanaman hias, ada jual tanaman. Wow, itu oh my god. Apakah itu? Ubi. Bukan. Satu lagi. Ini daun kari. Daun kari. Yeay. 3, 2, 1, go. Asik. Halo Tani Lovers, bertemu lagi bersama aku Vika di program Ngopi, Ngobrol Pertanian Terkini. Episode Ngopi kita kali ini kita ngedatengin narasumber yang pastinya Tani Lovers sudah nggak asing lagi nih. Siapa dia? Tada, ada Mbak Bule. Salam kenal TV Lovers, love you dari Mbak Bule. Ratunya Luwiliang nih Ratunya Luwiliang ini ya. Mbak Bule, how are you? I'm okay, baru sampai sorry kamu menunggu terlalu lama karena Indonesia sekarang di era Bogor Barat ini luar biasa. Sudah ramai orang pada sibuk ya. Apalagi weekend ya Mbak Bule. Weekend ya, kalau daerah sini luar biasa macet. Mbak Bule awalnya bisa suka bercocok tanam itu gimana sih? Bisa diceritain nggak? Awalnya bercocok tanam berapa kali saya selalu bilang 7 tahun yang lalu saya sudah mulai bertanam. Bertanam itu pastinya saya belajar dulu pada almarhum papa saya. Dari situlah saya mulai belajar untuk membenihkan dari yang namanya sayuran, cabai, bayam hingga akhirnya sampai di posisi seperti ini. Harus dipelajari dulu. Dan kita ini ada di kebunnya Mbak Bule, luas banget, view-nya oke banget. Ini ada berapa hektar sih Mbak? Pastinya 3,5 hektar, tapi kita sudah bagi-bagi kakak. Jadi ada konsep perkebunan buah, nanti ada konsep yang tanaman palawija, bunga, karena ini berekosistem yang mana kita juga ada binatang-binatang yang nanti akhir dari panen itu kita berkolaborasi. Untuk staf saya, untuk unggas, dan juga untuk dijual keluar. Oke, unggasnya tadi tuh kita lihat di situ ada soang ya, ada soang, ayam. Terus kira-kira mau ditambah apa lagi nih? Paling kita akan perbanyak itu akan ditambah itu mungkin kambing sama kerbau. Kambing sama kerbau? Ya, itu yang masih PR saya kerbau. Oke, terus untuk tanaman pangannya ada apa aja nih di sini? Kalau pangan kita ada jagung, ada ubi, ada kacang panjang, ada buncis, cabai, dan juga ada beberapa titik yang nggak tumbuh. Kalau dalam udara sekarang kan sudah mau mulai panas nih, berarti kita sudah harus pikir, oh apa yang mesti kita tanam. Ini semua ada di kebunnya Mbak Bule, lengkap banget dan tumbuh subur semuanya loh Mbak. Susah nggak sih Mbak ngerawat kayak gini semuanya dengan 3,5 hektar ya? Sebenarnya sih semua pertanian atau tanah di luar sana sebenarnya agak-agak susah gampang bila kita belajar untuk meracik komposisi tanaman yang ada di area sekitar. Gitu. Oke, tapi dulu pernah ditentang juga kok nggak salah sama keluarganya? Oh no! Ya. Itu gimana ceritanya Mbak? Karena berpikirnya gini Mbak, kalau kita bertani atau bertanam hasilnya kan tidak besar. Misalkan saya punya 50 ton singkong. Ya ampun Mbak, kalau kita sekarang jual harga singkong udah masuk di pasar aja bisa 5.000, 7.000 ya. Saya justru meminta singkong dinaikin dong harganya. Karena kan narik pohon singkong itu kan luar biasa beratnya, butuh 3 orang. Jadi kalau bisa singkong sekarang menjadikan salah satu tanaman palawija yang cukup boleh dinaikin lah harganya sedikit. Jadi petani-petani juga untuk menggarap singkong jauh lebih cantik dan lebih bagus pastinya. Dan hasilnya lumayan untuk petani. Gitu. Berarti Mbak Bule juga punya visi atau misi buat mensejahterakan petani juga ya? Iya dong, harus. Itu penting sekali. Jangan kita disuruh menanam, terus harganya dimurahkan dan akhirnya kita cuma dapetnya tidak sesuai dengan kerja keras dan keringetan kita gitu loh. Nah itu ya bolehlah diangkat sedikit harganya, nggak apa-apa lah. Oke, tapi kan Mbak Bule ini kan dari sosialita, dari fashionnya aja nyentrik banget, modis banget. Maksudnya apa enggak kayak malu awalnya gitu untuk terjadi di dunia pertanian dengan konteks kotor, panas, apalagi perempuan harus perawatan, ntar takut item-iteman gitu enggak? No, berapa tahun yang lalu sebelum saya terjun ke sini, saya pernah divonis saya kekurangan vitamin D karena keputihan. Setelah itu saya untuk sehat pastinya semuanya, kita harus sehat. Nah endingnya saya turun ke sini, sebenarnya kalau dibilang takut kotor atau takut hitam itu hal yang wajar, wanita harus kelihatan cantik. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya tetap memberikan dengan
fashionable saya bahwa saya bertani, saya tapi bisa berfashion. Gitu aja. Mantap, itu berarti mematahkan ya. Mematahkan. Jadi tidak ada identik petani itu harus dengan pakaian yang mungkin dulunya aja. biasa. Tapi kenapa harus saya simpan di lemari? Kenapa saya nggak coba pakai untuk bertani? Soalnya kan yang menilai saya ini alam, yang melihat saya ini adalah tumbuhan saya. Nggak ada yang ngadilin saya kan? Ya itu yang saya pakai, saya dapat fashionable di dalam pertanian, saya juga dapat tanaman yang cukup cantik dan palawija yang cukup subur. Ya udah, perjalanan aja. Yo, itu dia akhirnya Mbak Bule mendunia ya nggak sih? Siapa yang nggak kenal Mbak Bule? Bule, petani bulenya Kota Bogor. Kota Bogornya ya pastinya, Bogor Barat. Bogor Barat. Mbak Bule tapi ini juga nggak bisnis di dunia pertanian juga? Iya, Apa bisnis di dunia pertanian, hasil saya bisa jual keluar dan saya berkolaborasi dengan pembenihan dan pembibitan tanaman, dan juga endingnya saya juga jual salah satu produk box garden, rumah pohon. Dan juga saya mulai belajar landscaping dan banyak sih Mbak, dan jual kursi, buka usaha kecil gitu aja sih. Nah, tapi kan di pandemi kayak gini justru banyak orang-orang yang bisnisnya tanaman hias. Mbak Bule nggak ikutan jualan tanaman hias? Kenapa milih untuk dunia pertanian? Saya suka dengan tanaman hias pastinya. Semua orang pasti suka lihat yang cantik-cantik dan yang lihat yang subur-subur. Tapi ekosistem saya harus jalan. Kalau saya menanam tanaman jagung, ekosistem saya ada binatang, ada kumbang yang datang kan. Hasilnya daripada jagung itu bisa berbagi Mbak. Dengan bebek, dengan soang, dengan manusia. Dan akhirnya bisa dijadikan benih kembali. Jadi berbagi tanaman sayur kepada binatang ekosistem yang ada. Dan itu ramai pastinya. Betul. Itu aja. Nah tapi Mbak Bule kesini setiap hari apa ya, ke kebun? Biasanya saya di hari biasa. Kalau weekend saya selalu ada temu orang kayak kakak gitu ya. Saya coba usahakan untuk datang. Hai bebek. Run. Oh my god. Oh ini So sweet dia ya. bebek soang-soangnya. Dia mau masuk frame juga tadi. Mau masuk ya ini ya. Dia tahu ya mana makanannya, pasti bisa dikasih tahu tuh. Oh gitu. Gak apa-apa, biar Mbak aja. Bule suka nggak sih ngobrol sama mereka? Pastinya. Atau tanaman hias atau tanaman semuanya gitu? Pastinya. Iya, karena untuk binatang unggas Mbak, dia ini bukan hanya bisa diajak bicara aja. Dia paham kandangnya di mana. Dia paham orang yang suka ngasih makanan sama mereka. Itu aja. Oh gitu. Biasanya kalau dikasih makan berapa kali? Ini bisa kalau bebek mau setiap jam juga nggak apa-apa. Kecuali soang. Kalau soang ada disiplinnya. Pagi, siang, sore udah selesai. Tapi kalau yang namanya bebek itu oh my god. Mbak kasih makanan setiap hari, dia makan aja. Nanti saya bisa kasih makanan di sini. Coba Mbak Bule, kita lihat. Nih. Ini dia Mbak Bule dengan bebek-bebeknya. Oh, dia sudah mulai datang. Oh my god. Ya, mana soangnya? Keluar semua. Kita ngasihnya ini Mbak, kadang-kadang kita nasi, kadang-kadang kita singkong, kadang-kadang kita ubi. Dan kita juga tadi ngelihat ya Mbak Bule waktu pas datang ke kebun langsung disambut sama bebek-bebeknya. Sama bebek-bebeknya. Segitu akrabnya. Segitu akrabnya, lihat aja tuh Mbak. Mereka happy, kita pun happy. Terus kebun ini niatnya ke depannya mau dijadiin apa lagi sih Mbak? Saya buka warung. Buka warung, apa tuh warung? Warung cantik petani bule. Jadi karena ini budaya di sini, saya ngikutin adat desa di sini, jadi saya pikir saya buka warung aja. Oke, terus selain makanan minuman seperti itu apa lagi nih Mbak kira-kira yang ada di sini? Ada galeri saya. Galeri. Dan juga ada jual tanaman hias, ada. Jual tanaman. Wow! Rame sekali ya kalian ini. Dan ini bersahabat nih. Nah. Tapi dia nggak ini ya, nggak matok apa sih? Enggak ya? Enggak gigit ya. Don't worry. Cantik kok, nggak perlu takut Mbak, nih disayang juga enggak. Ini nih ya, saya angkat ya. Wow. Alah, kamu mau makan apa sayang? Alah, nggak takut. Ini kamu ditakutin banyak orang, tapi kalau kamu disayang dia nggak akan takut. Nah, ini adalah soang. Dia nggak gigit, bisa diperhatikan dia nggak gigit tuh. Kamu nggak berani ya? Nggak berani. Coba pegang. Dia nggak akan gigit. Ya sih, coba. tapi gimana ya? Nah, ini dia udah jangan kelamaan ya. Karena ya. Itu tuh dia nggak akan gigit. Oke, nanti dia kehabisan. Ini soang dan itu bebek. Kita harus bersahabat sama mereka. Jangan pernah buang nasi karena bisa dimakan sama mereka. I love you baby. Go, kamu main sana.
Mbak Bule, ini komoditas semua yang ada di kebun Mbak Bule ini dijual atau dikonsumsi sendiri sih? Tidak dijual, dikonsumsi sendiri dan berbagi dengan orang-orang desa yang mana masa pandemi kita untuk mereka menggarap hasilnya buat mereka. Kalau nanti mereka mau menjual, alhamdulillah mereka tidak menjual pun berbagi kepada keluarga. Tapi kalau warung cantik Mbak Bule sudah dibuka hasil panennya, kamu datang beli singkong sekilo, ubi sekilo, jagung sekilo, itu nggak apa-apa. Tapi ada usaha-usaha yang lain sih Mbak, kayak bikin box garden, rumah pohon, landscaping, jualan pupuk kayak gitu. Dan omsetnya kira-kira dari bisnis pertanian yang Mbak Bule kembang itu berapa sih? Kadang-kadang saya satu bulan bisa 100 sampai 150 juta. Wow, 100 sampai 150 juta. Itu apa yang saya per month, kurang lebih. Kalau paling kecil minimal 50 juta. Ya, karena gini Mbak, saya apa yang saya bangun di sini itu semua hasil dari satu landscaping, satu juga dari jualan produk tanaman yang sudah kekirim keluar kota pupuk ya kan, dan box-box garden saya dipakai ke Wisma 46 perkantoran, dan itu kan alhamdulillah lah, barokah lah, maksudnya dari alam kembali ke alam dan untuk kamu semua gitu. Yes. Dan hasilnya bangun musola, hasilnya bangun galeri, bikin warung, bikin jalan. Ini kayak Mbak sekarang jalan ke sini kan sudah lumayan, dan jangan lupa irigasi. Itu irigasi ya. Dan berarti ini menandakan bahwa bisnis pertanian itu sangat menjanjikan ya. Berarti bukan bisa nggak dipandang sebelah mata lagi dong? Pasti menjanjikan dengan satu kerja keras, fokus, dan bisa mengerti sistematis unsur hara tanah di sini. Kita jangan pernah berpikir kita punya 1 hektar, terus kita lihat, oh kita nanamin aja tanaman avokado yang nanti ke depannya menghasilkan besar. Tapi harus tahu dulu apa yang ada di area situ. Tanahnya, unsur hara tanahnya, mataharinya, pegawainya, irigasinya, terus disiplin pemberikan pupuknya, itu dulu. Cinta sama alam dulu, baru alam akan ngasih yang terbaik buat kamu. Jadi jangan sok tahu dulu ya Mbak ya. Baik sama alam dulu lah. Kita alam harus itu butuh kita ada rasa cinta dan sayang. Tuh. Alam nggak langsung, oh gue nanam kelapa loh, nanti langsung hasilnya besar. No, cinta sama alam, alam akan memberikan yang terbaik buat kamu. Niatnya dulu. Nice. Cool. And then sekarang kita beralih ke challenge. Challenge-nya buat Mbak Bule nih. Aduh. Oke, Tani Lovers, sekarang ini adalah segmen untuk challenge-nya Mbak Bule. Kira-kira Mbak Bule petani sejati bukan ya? Amin. Ya, amin. Mbak Bule deg-degan nggak? Enggak. Oh enggak ya, biasa aja. Wih, udah master. Udah biasa. Mbak Bule boleh pegang? Boleh. Oke, dan bisa ditebak kira-kira apakah ini? Jahe. Oke, bener. Yang ini? Lengkuas. Oke. Sekarang yang ini. Ini sawi atau secin atau pokcai? Yang paling yakin yang mana nih? 1 hour later. Secin. Yo, bener. Sama ini. Secin atau sawi ini hampir sama Mbak. Bedanya pokcai. Kalau pokcai buntut dia, gendut. Ini panjang. Betul. Oke, yang next. Tapi ini kayaknya nggak bisa dimakan nih Mbak Bule nih. Nggak apa-apa, nggak perlu dimakan. Apakah itu? Ubi. Bukan. Satu lagi. Ini bangkuang ya? Iya. Ini bangkuang. Iya, betul. Ini ubi. Iya. Dan yang terakhir, Tani Lovers, masih dedaunan. Daun salam. Oke, dan ini yang terakhir Mbak. Ini daun kari. Daun kari, yeay! Mbak Bule, apa sih makna pertanian bagi Mbak Bule? Makna pertanian adalah membuat kita lebih bahagia, lebih berpikir positif, dan lebih memberikan kebaikan dan apa ya Mbak, susah diutarakan dengan kata-kata. Maksudnya pertanian Saking itu cintanya ya? Iya, karena biar bagaimanapun kita membutuhkan swasembada pangan Mbak. Betul. Endingnya kita hari tua pun pasti kita berkebun dan bertanam. Iya, Pasti. iya. Apalagi di Indonesia ini terkenal banget sama yang namanya tanah surga. Apapun yang kita tanam tuh biasanya tumbuh ya. tumbuh. Nah makanya bertanam jangan memilih. Ya. Bertanam itu jangan maunya nyuruh Mbak atau Mbak tolong disiram. No, Gawe ya. kita harus pikir otak kita atau pikiran kita untuk
suruh kaki kita dan tangan kita bergerak. Baru itu yang dinamakan kita yang turun tangan. Ya, jadi kita juga menyatu jangan ya. nyalahin Mbak. Nanti kalau mati kamu gimana sih Mbak? Jangan. Pasti nggak disiram nih. Nggak disiram. Kita yang harus turun tangan. Ajarin Mbaknya juga untuk bertanam. Gitu. Mbak Bule, ini sehari-hari bertani pakai tetap fashionable seperti ini? Iya. Selalu dengan beraneka macam bot yang disesuaikan dengan colornya. Pasti. Wow, ini konsepnya apa nih kalau hari ini nih? Konsepnya elegan di waktu sore. Jadi kita pakai dress di alam dan pasti kumbang-kumbang bunga-bunga bermekaran dan bajunya ini seperti kita jalan di atas alam. Wah, cantik ya. lah. Jadi nggak perlu di mana-mana gitu kan. Di alam aja bisa cantik loh Mbak. Gitu. Nah, Mbak Bule kan dari modeling, modis. Boleh dong kita uji lagi nih ya, masih bisa nggak nih pose-pose ala modelnya walaupun udah bertani cukup lama ya Mbak. Boleh ya Mbak, kita lihat posenya berdiri sedikit Mbak. Boleh. Iya. Berdiri dong. Kita hitung ya. 3, 2, 1, go. Asik. Keren. Masih ya. Masih bisa. Kangen gak sih Mbak mau balik ke dunia modeling? No, Why? nggak apa-apa. Suka jadi bertani aja sekarang. Masih banyak yang PR-nya menjadi seorang petani. Belum mendalami seperti lada, terus kencur yang harus jadikan bunga. Apa sih jahe. goalsnya Mbak? Ya supaya masyarakat di Indonesia bisa bertani dan mengenal segala sesuatu jenis tanaman Mbak itu. Dan sekarang kita masih mau challenge lagi nih, kayak nggak habis-habis nih mau challenge Mbak Bule nih. Ada fast question untuk Mbak Bule. Challenge apa lagi nih? Mbak Bule siap-siap ya Mbak? Ready? Ya. Belanda atau Indonesia? Indonesia. Indonesia, kenapa? Negara yang memiliki 2 musim. Coba kalau saya jadi petani, saya memiliki 4 musim Mbak. Pusing ya Mbak? Waktu berapa bulan saya baru menanam ini tiba-tiba harus ganti lagi, gugur lagi. Benar. Bersyukur menjadi seorang Syukur ya. Indonesia, sangat bersyukur. Oke, nice. Sekarang modeling atau bertani? Bertani dong. Kenapa? Bertani sampai saya di akhir hayat hidup saya tentu akan dibutuhkan saya harus menanam daun bawang kan? Daun bawang kalau kamu taruh di kulkas berkelamaan pasti busuk. Tapi kalau saya pandai bertani, dia akan bisa bertahan di dalam satu pot, saya tinggal petik. Tentu bertani. Oke. Berbisnis produk pertanian atau tanaman hias? Produk pertanian. Produk pertanian. Alasannya? Alasannya produk pertanian itu adalah sangat tidak ada yang tidak mungkin menjadi penjual produk pertanian. Semua orang nanti di titik endingnya akan membutuhkan benih-benih pertanian, cabai. Aduh, aku menanam cabai dong. Aku menanam tomat dong. Aku menanam ini, pasti semuanya seperti itu. Karena itu kan yang kita makan, Kak. Bener dong. Betul banget. Nah, Mbak Bule, boleh dong kasih sedikit motivasi mungkin ya untuk anak-anak muda kita supaya bisa lebih mencintai dunia pertanian mungkin? Boleh. Nah, salah satu motivasi untuk semua yang ingin menjadi seorang petani itu intinya harus ditulis dulu, Kak. Oh, ditulis? Ditulis, punya kertas tulis, mau ke arah mana. Oke. Jika kamu memiliki satu lahan yang cukup besar, kamu harus lihat unsur hara tanah di area sekitar. Misalkan kamu mau menanam jeruk limau, kamu harus pelajari dulu jeruk limaunya. Yep. Kamu mau menanam jengkol, kamu harus pelajari dulu cocok nggak untuk jengkol. Ya. Kamu menanam avokado atau alpukat, cocok nggak? Jangan pernah tergiur dengan hasil di depan. Tapi harus menguasai, merangkul orang desa, membuka lapangan kerja, harus lihat plus minusnya. Itu yang terpenting. Dari situlah kita mulai ke depannya pasti ada rasa titik baik dan nanti kamu semua akan belajar, oh ternyata menanam ini seperti ini. Yes. Jadi mengenali kepada orang-orang di sekitaran kita itu sangat penting, Mbak. Itu misinya Mbak Bule, itu juga visi Mbak Bule untuk mengajari semua yang ada di sana. Oke, thank you Mbak Bule udah bisa memberikan inspirasinya ke tani lovers yang nonton di rumah. Semoga acara ini bermanfaat dengan hadirnya Mbak Bule di program Ngopi Kita kali ini. Ya demikianlah tani lovers episode Ngopi Kita hari ini bersama dengan Mbak Bule yang memberikan inspirasi dan kisah menariknya di episode kali ini.
Jangan lewatkan episode ngopi berikutnya bersama dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi untuk tani lover selama di rumah aja. Saya Vika Novianti dan Mbak Bule, I love you. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.